Saudara, Anda masih menyaksikan talk show dengan tema Infrastruktur Apik Masyarakat Sejahtera. Masih bersama saya Angga Wisudawan dan juga Bupati Jember Bapak Haji Hendy Siswanto STIPU. Kita tadi berbicara terkait dengan peran SKPD dalam program multi-years ini, dorongan atau bimbingan atau motivasi dari Pak Hendy ini untuk jadi mereka. Saya tahu teman-teman SKPD ini dengan program kami saat ini saya menyadari bahwa teman-teman SKPD pada agak pontang-panting sedikit ya, agak kerja speed ya, agak speednya biasa mungkin speednya 20-30 km per jam, sekarang naik 220 km per jam. Tentunya jumping seperti ini ada persoalan-persoalan mendasar yang memang mereka akan dapatkan. Tentunya bagaimana keraguan-raguan apa bisa membuat jalan sekian banyak ini, apa bisa, karena mereka sendiri teman-teman belum pernah punya pengalaman seperti itu. Seluruhnya, siapapun teman-teman SKPD. Harus ada penyesuaian baru. Nah, harus ada penyesuaian baru. Saya akan berikan semangat ke mereka, semangat kolaborasi, semangat sinergi, dan tentunya yang satu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu kita harus ada akselerasi. Ada percepatan di situ. Saya bilang, percepatan ini bisa timbul kalau kita kompak bersama-sama. Karena saya yakin Jember ini isinya orang hebat-hebat. Orang hebat-hebat teman-teman SKPD. Ternyata tahun 2021, saya sampaikan ke teman-teman, selama ini Anda pernah nggak seperti ini? Belum pernah. Lu kok jadi? Artinya bisa dong kita. Kita tinggal berkumpul, ayo bareng-bareng. Kita pecahkan persoalan bersama-sama. Saya penuh dengan teman-teman SKPD keterbukaan sama kawan-kawan. Silakan Anda sebagai kepala dinas ini lakukan. Hak prerogatif, Anda punya hak prerogatif. Hajar saja. Selama dalam rule, dalam regulasi, kerjakan. Nggak usah ragu apapun, jalankan. Kalau ada keraguan-raguan, tanya. Kalau nggak bisa tanya sama saya, nggak bisa tanya sama BPKP, tanya sama BPK, tanya sama teman-teman Polres, tanya sama teman-teman Kejaksaan tentang teknis kita, tanya dengan kerjasama dengan PU Bina Marga Provinsi atau pusat. Ayo silakan. Jadi semangat keterbukaan ini yang memframing teman-teman, mereka keluar apa yang mereka mampu. Dan saya terima kasih teman-teman OPD, ya teman-teman kepala dinas kami di Jember ini sekarang ini sangat keren sekali, dan kecepatan yang saya harapkan itu terjadi. Jadi, tapi tentu saja dengan ada batasan-batasan hukum yang harus dihormati begitu ya oleh teman-teman SKPD. Nah, belakang ini sering sekali Pak Hendy ini meresmikan jembatan, begitu ya. Kemudian secara datang secara langsung, kemudian sambil membagikan bantuan kepada masyarakat secara langsung, begitu ya. Dan ya, ini bagaimana kesan Bapak bertemu dengan masyarakat secara langsung, begitu? Oh, senang sekali Mas Angga. Dan pasti ada apresiasi dari masyarakat di sana. Ini bisa diceritakan. Iya, ini senang sekali. Jadi sebenarnya program ini program Jihur kemarin itu di bulan Februari, bulan Jember hadir untuk rakyat. Karena tahun 2021 saya tidak hadir untuk rakyat, cuman pekerjaannya saja. Tahun 2021 saya ngerjakan di kantor terus, jadi jarang silaturahmi. Begitu tahun 2022 kami sudah memahami benar, settle, kami sudah mulai keluar ke masyarakat setiap hari. Di Jihur kemarin di Februari itu Jember hadir untuk rakyat, itu di setiap Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Kami ngajak OPD ke lapangan, ketemu masyarakat, interaksi langsung, dan di situ kami berbagi juga. Berbagi, ada sembako, ada membagi BLT, dan ini hak masyarakat semua, Mas. Betul. Kami datang itu bukan serta-merta kami bagikan mumpung ini kelihatan hebat, enggak sama sekali. Kami antarkan kepada masyarakat. Gitu ya? Ini punya panjenengan. Ini uang BLT punya Anda, Rp200.000. Ini Anda, saya antarkan saja. Uang ini dibagi APBD. APBD punya panjenengan semuanya. Saya mengantar, saya tukang antar saja. Dan itu saya berikan langsung pada masyarakat. Dan setelah itu di bulan Ramadan kami juga ada namanya J Berbagi. Kami lanjutkan dengan J Berbagi sampai tiap hari. Saya ke lapangan dan kami ke masjid-masjid. Kami sudah bisa 100 desa lebih dalam 1 bulan kami datangi untuk berbagi kepada masyarakat. Sama, BLT semua. Di situ kami juga pas ada kegiatan membagi SK GTT PTT yang ribuan SK itu kami berikan ke desa-desa itu. Di mana mereka tinggal kami antarkan, kami berikan. Kenapa harus lakukan itu? Ini adalah kebersamaan kita. Saya ingin memframing Jember bahwa Jember harus dipikul bersama-sama.
Ya. Nah, di antara waktu itu kami juga keliling ke tempat-tempat masyarakat yang memang ternyata data kita masih belum akurat, Pak. Mas Angga, data-data masyarakat kita yang miskin, sewajarnya mereka mendapatkan bantuan itu masih ada yang keliru-keliru. Baik, ini menjadi PR. Ini PR dan kami melakukan itu dan kami tidak akan malu-malu menyampaikan memang kurang dan ini harus kita bersama-sama menyelesaikannya itu. Ya. Dan saat ini nanti tanggal 1 Juli, Mas, kami akan juga ada program Jember Berbagi. Itu kolaborasi antara Jihur dan Jember Berbagi menjadi satu. Setiap jam 12 siang ke atas kami akan keliling bersama OPD. Jihur dan Jember Berbagi akan berkolaborasi menjadi satu. Tanggal 1 Juli kami mulai keliling setiap hari ke seluruh desa yang ada, ke masyarakat untuk melakukan berbagi lagi, plus membantu UMKM kami saat ini yang masih belum punya surat-surat, termasuk KTP semuanya, termasuk UMKM. Kami akan diselesaikan pada saat itu. Pada saat itu juga. Pada saat itu on the spot kami selesaikan. Ini menarik terkait dengan perizinan semuanya. Macam. NIB, nomor induk berusaha, PIRT akan. Ini berarti kolaborasinya dengan siapa saja, Pak, nanti programnya? Ada dinas sosial, dinas kesehatan, cipta karya, itu harus ikut. Kominfo, pasti Kominfo ini. Kominfo nggak boleh nggak ikut, wajib ikut Kominfo ini. Harus akan ada berbagai macam booth di sana berarti. Ada, bukan booth, kita datang orang langsung, datang kunjung ke rumahnya Mas Angga, katakan, Pak, saya punya usaha ini nggak punya izin sama sekali, gratis izinnya, saya hanya minta KTP, kita kasih nama apa perusahaannya, kita bikin langsung, nih namanya, langsung jadi, langsung punya NIB, ini keren. Dan kami ajak juga teman-teman perbankan, Pak, saya butuh bantuan untuk pinjam bank, KUR, kredit usaha rakyat. Kami bank, silakan langsung transaksi, tak tungguin sama saya. Kayak seperti itu, Pak. Termasuk nanti bukan hanya memberikan kur saja, tapi kita menjaga konsistensi mereka untuk membayar juga. Karena kur 5 juta itu sampai 10 juta sampai 50 juta itu harus dikembalikan juga. Konsistensi membayar ini memang menjadi hal yang penting juga harus diperhatikan. Tapi konsistensi membayar ini juga akan ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat begitu ya. Artinya, Mas Angga, Pemkab Jember ini betul-betul ngedatangin orang. Pemkab Jember, bukan bupati. Bupati koordinator saja. Koordinator saja gitu ya, kerjaan teman-teman. Baik, Pak, ini saya mendengar ada informasi begitu ya bahwa nanti pusat pemerintahan Kabupaten Jember ini akan dipindah di suatu tempat bernama Bintoro. Gitu, ya. Kemudian wajah alun-alun Jember. Bintaro ya. Nah, itu dia. Saya hampir keliru baru saja. Nah, dan alun-alun Jember ini akan berubah wajahnya begitu ya. Ini sangat menarik sekali. Mungkin bisa disampaikan singkat saja, Pak, kepada masyarakat yang ada di rumah yang penasaran ini. Kira-kira nanti seperti apa, kemudian targetnya apa sih sebenarnya begitu? Jadi untuk alun-alun kita tidak punya wajah. Kita harus mempunyai wajah tampak Kabupaten Jember. Di mana sih tempat wajah Jember ini? Alun-alun ini harus kita branding sedemikian rupa. Dan branding alun-alun ini bukan sederhana, tapi kelasnya juga bukan domestik ya, tapi juga nasional maupun internasional. Ada hal-hal tertentu alun-alun kita branding yang sedemikian rupa. Jadi long term ini masih update terus alun-alun ini. Kita bikin seperti itu, jadi akan menjadi tujuan wisata masyarakat melihat alun-alun. Oh, ini wajah Jember seperti ini. Di alun-alun kami akan kerjakan tahun ini, Pak. Tahun ini, Mas Angga, tahun ini dan tahun depan, tahun 2022 dan 2003. Dan ada satu hal luar biasa di alun-alun, kami akan memasang Megatron yang satu-satunya di untuk apa, Pak? Kenapa? Fungsi dan tujuannya untuk ini menginformasikan tentang potensi Jember. Apa saja yang ada di sana nanti? Potensi Jember, kita wisata bermacam-macam, termasuk transparansi kepegawaian Pemkab Jember nanti, informasi tentang OPD mengerjakan apa itu terinformasi. Transparansi anggaran juga ada di situ. Tapi juga kita kolaborasikan dengan ada iklan juga tentunya, sehingga Megatron itu tadi bisa menghidupi dirinya sendiri nantinya karena operasionalnya cukup besar. Dan nanti bisa membantu mengurangi beban APBD. Jadi Megatron ini ukuran 10 meter tingginya, panjangnya 50 meter, satu-satunya di Indonesia. Siapa saja yang boleh pasang iklan di sana begitu? Semua boleh, kecuali yang tertentu katanya menurut regulasi. Tentunya kita harus memasang iklan apapun selama itu di dalam regulasi yang ada. Baik. Terus tentang Puspen ya, pusat pemerintahan. Puspem ini kita akan pindahkan ke pemerintahan kita, termasuk kantor DPRD, Pemkab Jember, semua OPD kan kita pindahkan ke Bintoro. Di Bintoro itu kami punya tanah 54 hektar sampai 56 hektar. Posisinya kondisi saat ini persoalan itu milik pemerintah Kabupaten Jember. Punya Pemkab Jember. Dan kami mempunyai 30% masyarakat di daerah wilayah utara ini masih ekonominya kurang bagus.
tentunya dengan Kira-kira berapa persen Pak yang sesuai data yang di sana? 30% Pak. 30% dari tinggi ya? cukup tinggi. Jadi kalau kita punya 254.267.000 kemiskinan di Jember ini, 30%-nya sekitar 80.000 ada di utara Pak. Ada di daerah utara. Itu juga menjadi salah satu target untuk kita perbaikan kesejahteraan di sana. Melebarkan Jember, mengembangkan Kabupaten Jember ini yang selama ini hanya konsentrasi di 3 kecamatan. Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, dan Kecamatan Sumbersari. Kita akan menambah satu lagi. Ini harus ada pengembangan kota Pak. Kalau tidak ada pengembangan kota, justru ini akan menjadi persoalan nantinya ke depan terlalu crowded di 3 kecamatan. Dan riset dan survei sudah dilakukan? Sudah kita lakukan. Dan dampak kalau kita membangun di Bintoro, Mas Angga, itu akan dampak ekonominya luar biasa, wisatanya luar biasa, all in ada di sana semuanya di Bintoro itu. Karena di Bintoro di ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut, itu view-nya kalau dia melihat ke utara akan melihat gunung kemegahan, Gunung Argopuro dan Gunung Raung. Kalau dia melihat ke selatan, dia akan melihat sepanjang ini garis sudah pantai. Mulai pengerjaannya Pak ya? Belum, masih ini dalam perencanaan kita. Dalam perencanaan, oke. Gitu. Baik Pak, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada closing statement nih dari Bupati Jember Pak Haji Hendy Siswanto STIPU kepada masyarakat terkait dengan infrastruktur dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Untuk infrastruktur, terus terang semangat kami Pemkab Jember inilah akan mengembalikan hak masyarakat Jember, bahwa semua infrastruktur yang kita bangun itu esensinya adalah hak masyarakat Jember. Yang kedua tentang rencana pembangunan alun-alun maupun di pemindahan pusat pemerintahan ini adalah bagian program pemerataan Kabupaten Jember dan juga untuk meningkatkan perekonomian khususnya daerah utara dan Kabupaten Jember pada umumnya. Baik, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang. Masih banyak ingin saya tanyakan, sebenarnya mungkin kita akan berbincang lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih Pak Haji Hendy Siswanto sudah hadir di talk show kami, dan semoga acara ini, talk show ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jember. Saya Angga Diwan pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.